kali tepuk tangannya biar makin semangat. Buat jamaah Islam Inti yang ada di rumah, kembali lagi kita masih ada di Geraha Bintaro atau tepatnya di Transmart Geraha Bintaro. Masih membahas tentang tema apa, Bu? Pemilu. Tuh 2, 3. Pemilu. Yang artinya kepanjangannya pemimpin luar biasa. Alhamdulillah. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Yang namanya pemimpin nih jamaah nih. Yang paling hebat itu adalah pemimpin yang gak mau berdebat. Apalagi kalau suami. Suami ini sebagai pemimpin rumah tangga. Bib izin Bib. Boleh curhat sekalian Bib? Boleh dong. Sini, Bib. Boleh dong katanya. Sekalian tuh karput. Jadi istri itu kadang-kadang nih kayak tadi. Masalah-masalah kecil gitu sebenarnya. Lipstik kita pakai enggak gitu ya kan. Terus tuh lipstik hilang kita yang disalahin. Pokoknya semua yang salah suami. Nah Yang itu benar itu istri. Nah, harus bagaimana kita sebagai suami. Gak mungkin kita teraniaya terus kan Bib. Izin Fadol Bib silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingatlah, ketika kita memiliki istri, istri harus dididik dengan didikan yang baik. Makanya Islam mengajarkan, carilah istri yang pertama adalah agamanya. Ketika dapat agamanya berarti dapat nilai 1. Kalau karena kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, tiga-tiganya ini nilainya 0. Cari kekayaan 0. Cari misalkan kecantikannya 0. Cari keturunannya siapa ini 0. Tapi kalau dia memiliki agama, dia menjadi cantik luar biasa. Jadi nilainya 10. Kaya raya 100. Keturunannya orang baik jadi 1000. Karena tadi karena agamanya. Nah, bagaimana caranya suami mendidik istrinya dengan didikan yang baik? Udah agamanya nggak bagus ini, agamanya kurang. Maka wajib bagi suami panggil guru agama. Ajarkan ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu apa lagi? Ilmu untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis dan lain sebagainya. Sehingga istri kita mengerti dan memahami ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, kalau istri lagi ngomong, aduh saya salah nih. Pak menonton di rumah, ya kan? Kalau misalkan istri lagi ngomel, lagi marah-marah, dengerin aja udah. Iyain aja. Karena memang gitu perempuan. Oh gitu Bib. Itu pengalaman ya? Gitu Bib. Gak apa-apa, tausiah sekalian curhat. Ya kan? Dengerin aja dia ngomong. Dia ngomong kemana aja. Karena apa? Biasanya suami, istri ngomongnya 100, yang diingat paling 1, 2. Tepuk tangan Bu. Ya kan? Bahkan juga suami kadang-kadang gak inget. Malam udah ngomong, paginya ngomong apaan sih dia semalam? Ya udahlah, ya kan? Karena apa? Kebanyakan istri itu ngomongnya panjang kali lebar kali tinggi. Padahal apa? Padahal yang diomongin itu lagi, ya kan? Penting nggak? Sebetulnya penting bagi istri, nggak penting bagi suami. Karena apa? Dia pengen didengar, dia pengen diperhatiin, dia pengen dibilang iya, pengen diiyain. Maaf, udah itu intinya tuh. Makanya suami yang baik adalah suami yang mengerti dan memahami istrinya. Khiyarikum dinisaihim. Berbuat baik kepadanya, berbuat baik atau berkata-kata dengan kata-kata yang baik, memahaminya dengan kalimat iya. Nanti saya cariin lagi lipstiknya. Nanti di mana ya? Nggak usah kalimat beliin. Nanti kalau beliin, kan ada historinya. Histori siapa nih? Nah, dicariin dulu, ya kan? Kalau dia marah-marah ngomel masalah anak, iya. Nanti kita didik lagi anaknya dengan didikan yang baik. Iyain dulu. Kalau istrinya lagi marah, luar biasa, ya kan? Jangan kita marah juga sebagai suami, yang ada pecah. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika istrinya marah-marah, ditenangin dulu, biarinin aja. Sampai habis kalimatnya, dia udah tenang, baru kasih nasihat. Bilang sama istrinya, ayo kita ngambil wudhu dulu yuk. Ya kan? Kalau dia lagi diri, suruh duduk dulu pelan-pelan. Diguyur Bib. Diguyur. Kalau diguyur tambah ngamuk. Kamu kalau lagi marah aku guyur boleh? Apa? Ya elah Bib. Disenggol aja makin Masalah galak. rumah tangga di rumah aja, jangan Iya, dibawa ke sini. awas, pintu dikunciin pulang. Intinya apa? Intinya berbuat baik dengan istri kita. Bil hikmah wal mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Makanya jangan banyak berdebat. Berdebat itu setan. Billati hiya ahsan. Berbuat baik kepadanya. Berkata-kata yang baik. Dengan apa? Dengan kalimat yang lembut terhadap istri. Sehingga mencerminkan suami yang saleh. Bukan suami takut istri, bukan. Suami yang saleh bisa mendidik istrinya. Kasih tahu, nasihatin pelan-pelan.
Ya kan? Maka apa? Doain istrinya. Ya Allah, semoga istri saya tidak diganggu oleh setan. Pantesan Kata-katanya Habib lebih lama baik. selama ini doanya ya, doain istri ya. Makasih Habib ya. Kita nggak komentar ya, kita diam aja. Makanya tadi Kita kata jadi Ustadz pendengar Maulana aja. nggak ada suami yang nangis-nangis. Iya. Tanya sama Habib Usman dong. Kita coba Oh jadi maksudnya saya tangis-tangis gitu. kalau lagi berdoa. Makasih banyak Bib, emang masalah luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Habib Usman. Tapi gitulah para wanita hebat, Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau perempuan ini saya paling salut kalau untuk masalah anak. Pasti pengen segala sesuatu yang terbaik, betul Bu ya? Kalau sekolah walaupun mahal tapi yang penting terbaik. Wah pokoknya anakku harus sekolah di situ. Kalau suami yang penting murah ya Bu ya. Mau sekolah situ aja nggak apa-apa deket. Dulu aku juga sekolah di situ sekarang jadi orang gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Jamaah. Kita lanjut Bu, ini bicara masalah tentang perjuangan suami. Suami itu pasti dia pengen banget ngebahagiain anaknya, istrinya. Pokoknya semua pengen dikasih apa yang diminta. Cuma zaman sekarang ini kan tahu sendiri Bu, kerjaan susah, nyari duit susah. Apalagi kemarin efek pandemi yang sekarang masih nganggur mau cari kerjaan susah. Nah sekarang bagaimana caranya bisa memotivasi buat para istri, memotivasi suami, buat para suami yang lagi nonton, ayo sama-sama kita belajar. Mungkin ada doanya atau amalannya yang akan disampaikan guru kita Ustadz Syam. Fadol Ustadz Syam, tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah di rumah silahkan dibuka Al-Qur'annya. Surah Al-Mulk ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 15, kita sambung sedikit ke ayat 16. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Kalau ditanyakan adakah ayat di dalam Al-Quran biar jadi pegangan para istri untuk memotivasi suami dalam hal mencari rezeki, memotivasi pemimpinnya supaya enggak menyerah dalam hal mencari rezeki yang halal, karena banyak orang mengatakan gimana mau cari yang halal, yang haram aja susah. Ini motivasi bagi orang yang tidak beriman. Yang haram aja susah katanya, subhanallah. Yang halal jauh lebih gampang. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang mencari yang halal harus yakin dulu bahwa rezeki itu bukan kita yang ngatur. Rezeki itu ada Ar-Razzaq. Siapa Ar-Razzaq? Yang maha memberi rezeki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat, catat Bu. Ini ayat ibu bisa sampaikan ke telinga suami dengan penuh cinta. Sampaikan dengan keindahan. Jangan ngomong asal ngomong di hadapan suami, subhanallah. Apa kata Al-Quran? Kata Allah dalam Al-Quran sebagai motivasi, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha. Wahai suamiku, ini motivasi biar gampang cari rezeki. Kata Allah, dialah Allah yang menciptakan muka bumi ini dengan mudah dijelajahi. Jadi motivasi, masukkan ke dalam akal kita, otak kita dan hati kita bahwa bumi ini sangat mudah untuk dijelajahi. Bayangin aja Bu, sekarang ini kita bisa langsung ngobrol sama orang yang ada lagi di Mekah. Kita bisa ngobrol langsung dengan orang yang ada di benua yang lain, subhanallah. Allah bikin mudah dijelajahi ini. Betapa banyak di sini, ini banyak yang gak asli Bintaro nih. Ada yang mungkin orang Jawa, kami orang Sulawesi. Tuh, kok bisa orang Sulawesi ada di sini? Karena mudah bumi itu dijelajahi. Mudah kata Allah. Famshu fi manakibiha,
Dan untuk urusan rezeki kata Allah Subhanahu wa taala, santai ajalah mencari rezeki di atas muka bumi itu. Karena rezeki sudah diatur sama Allah, tapi ikhtiarnya dimaksimalin. Famshu itu artinya jalan santai, Bu. Beda ketika Allah memanggil hambanya untuk beribadah sholat. Fas'au bersegera. Hayya 'alas shalah. Itu urusannya bukan santai jalannya, tapi bersegera menuju panggilannya Allah. Tapi kalau urusan pekerjaan rezeki kata Allah, famshu, santai aja. Orang mah kebalik, kalau giliran dipanggil ibadah santai, entar baru rakaat pertama. Masih bisa masbuk, masih bisa ini, masih bisa sholat di rumah. Subhanallah, terlalu santai. Tapi kalau urusan pekerjaan, wih, cepet dia jalannya. Nah, motivasi dalam Al-Quran, wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Kalau udah jalankan perintah Allah, yakin bahwa Dia yang memberi rezeki, dan kita sudah berjalan santai meyakini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu pula Allah katakan, wa kulu mir rizqi, udah silahkan makan dari rezekiku. Masya Allah. Tapi benar, ini berkaitan tadi sama yang apa yang dikatakan juga sama Kartika Putri. Betul. Kalau doa istri itu lebih dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibuat para ibu-ibu, istri yang lagi nonton di rumah, doakan suaminya, yang lagi nganggur doain biar dapat kerja, yang udah kerja doain biar dapat proyek yang besar. Amin. Masya Gitu ya Bu ya. Makasih banyak Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Masya Allah. Kita kasih kesempatan lagi ya buat tanya jawab sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, saya mau kasih kesempatan kalau di rumah mungkin dia kalau mau curhat atau mau bertanya susah. Kartika Putri kita kasih kesempatan lagi buat nanya-nanya. Mau nanyanya pokoknya sama Ustadz Maulana. Jadi mau ngewakilin ibu-ibu nih kan, pemimpin luar biasa itu kan harapannya ya Bu romantis ya Bu ya. Harapannya itu memberikan kasih sayang, menjadi tempat curhat utamanya istri. Nah kebanyakan Ustadz ini gimana nih kalau seandainya pemimpinnya nggak romantis. Kerjaannya di rumah main handphone mulu. Bini nggak dibawa kemana-mana, handphone dibawa. Kamar mandi dibawa. Main game. Habib memang begitu. Enggak, ini kan ngewakilin ibu-ibu. Ngewakilin Cuma saya sekalian. Iya. Itu aja pertanyaannya. Itu aja. Ada bertanya sama orang yang tepat. Gak Iya. pernah main game. Silakan jawab. Gak bisa juga main game. Karena gak bisa main game. Nah, buat semuanya istri dimanapun berada. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan Mbak Kartika Putri. Pertanyaannya mewakili ibu-ibu. Karena saya yakin, alhamdulillah guru kita Habib Usman tidak seperti itu. Kalau di mana-mana. Saya nggak tahu. Nah, berbicara tentang ketika ada seorang suami mau menjadi pemimpin yang luar biasa di rumah, tapi kenyataannya di rumah justru lebih sibuk dengan urusan di luar, dengan di bawah handphone. Saya suka tuh, itu ada juga tuh postingannya Kartika Putri, handphone itu mendekatkan yang jauh. Menjauhkan yang dekat. Membangkitkan emosional ibu-ibu, betul Bu? Wah, langsung ya. Alhamdulillah ada namanya memahami. Ilmu memahami. Pahamilah pasanganmu. Ini dari memahami ini, oh kupahami. Setelah memahami, maka harus ambil rumus yang kedua. Kepada istri yang melihat suaminya bermasalah dengan kegiatannya sampai kerjaan dibawa ke rumah, ibu yang harus sudah pahami, ambillah tindakan komunikasi. Ngobrol. Komunikasi, ngobrol. Pak, tapi jangan tadi yang disimbolkan, yang disampaikan Ustaz Sam tadi sama Habib juga. Tolong jangan sampai justru yang di luar lebih menarik dibanding kita. Ibu bukan main dari pagi sampai malam daster melulu. Ibu harus dandan. Medikur, pedikur, cukur. Jangan diam. Ayo lebih gesit. Oke? Papa, aduh, harus. Nah, itu. Komunikasi itu tidak mesti ucapan, tapi sentuhan. Dan yang ketiga, nih sedikit lagi. Yang ketiga,
buat aturan. Ada memang aturan dalam rumah tangga itu yang paling bagus. Masya Allah. Namanya komitmen. Komitmen. Jangan kemana-mana, sini dulu dong. Kenapa Tepuk memang? tangan Pak Ustadz Maulana. Saya mau kasih kesempatan jamaah buat tanya lagi Oh, iya. Ustadz ya. Coba Apa tuh? jamaah yang mau bertanya silakan angkat tangannya Angkat Ibu. tangan. Sebentar, ini ada yang paling semangat di depan. Kita kasih kesempatan dulu depan ya. Maaf Ibu ya. Yang depan dulu. Silakan Ibu boleh maju ke Silakan, Ibu, depan. Namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lipstiknya nomor 9. Oh iya, saya pikir nomor 7. Lanjut Bu ya, lanjut Bu. Nama saya Halinarwati dari grup Fanobik Transmart Bintaro. Wah, dari Transmart. Angkat tangan yang segrup. Yang dari Transmart Bintaro. Wah, yang depan. Di belakang juga ada. Pertanyaannya Ibu. Gimana cara Mm-mm. meringankan beban suami ketika suami sedang dikasih ujian? Mm-mm. Karena tipe suami kan beda-beda tuh Ustadz. Ada yang suka curhat sama istri, terus ada yang suka mendam sendiri. Oh. Nah, bagaimana peran istri menurut sudut pandang Islam Oke. agar kita bisa meringankan beban suami? Tepuk tangan buat Ibu. Boleh duduk silakan. Silakan Ustaz Syam. Ya, subhanallah. Jadi kalau ditanyakan peran istri terhadap suami, maka mari kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW bersama dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha. Bagaimana perannya Ibunda Khadijah mendampingi baginda Nabi SAW? Perannya Ibunda Khadijah yang pertama full support, senantiasa mendukung apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Yang kedua, ketika Nabi SAW mengalami musibah, mengalami ketakutan, maka Ibunda Khadijah tidak bertanya, kenapa kau, dari mana kau? Enggak, Ibunda Khadijah langsung memberikan selimut kepadanya dan Nabi SAW mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Lihat, tidak langsung ditanya dari mana, kenapa emangnya, kau di mana tadi, ada apa sebenarnya, enggak ditanya-tanya, tapi langsung action daripada Ibunda Khadijah. Maka kalau mau diaplikasikan zaman sekarang, suami pulang jangan langsung ditanya, tapi bikinin kopi dulu, bikinin minum dulu. Ini kita baru duduk, subhanallah, itu sampah belum dibuang. Itu ini belum diisi, ini belum ini. Nah, makanya jadilah orang ataupun seorang istri yang support kepada suami, mendukung suami dengan jalan yang dicontohkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha. Yang kedua, kalau mau contoh Ibunda Aisyah gimana? Kalau Ibunda Aisyah cara supportnya kepada baginda Nabi SAW, Ibunda Aisyah melihat semua apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW lalu menghafalnya. Jadi mesti ibu-ibu bukan hanya bapak-bapak yang sering lupa Bu. Ibu-ibu juga kadang-kadang lupa tuh, subhanallah. Dan jadilah orang yang mendukung betul-betul perjuangan suami seperti Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Semoga Allah meridhai mereka dan orang-orang yang bersamanya dan kita bisa ketemu dengan Ibunda Khadijah dan Aisyah nanti di surga insyaallah. Amin, amin ya rabbal Masya Allah. alamin. Masya Allah. Kalau gitu kan pas banget nih. Ya, Lah kan Inyong tahu nih, lakinya Inyong paling cakep dewek. Widih. Iya kan? Iya lakinya Inyong Bu, masalah buat ibu. Doyan Cakep. banget makan duren. Mendingan kita turun aja ke bawah lagi ada Yes! kulineran. Setuju nggak? Setuju dong. Tuh. Ya, jadi kamu kita kan, akan ditraktir. Iya benar. Oh, Masya Allah. taruh. Istri saya tuh punya cita-cita. Apa Cita-citanya mau kurus. Hah? Tapi nyari duren. nyari Lah yang makanan. penting kan katanya tadi nyenengin lakinya. Oh udah, Iya dong. nggak apa-apa. Lakinya kan demen duren. Kali ini saya setuju sama Kartika Putri. Iya. Iya. Buat semua yang ada di sini nanti ditraktir sama Kartika Putri dan Usman. Mantap. Ada di bawah festival Bikin Lapar. Oke. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Ini mah jatuhnya tekor. Jamaah. Alhamdulillah. Salah ucap Iya, kan? duren makan duren ayo. Ayo.